นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวิริเยนะดุขมจเจติdisampaikan di awal sabda Sang Buddha, di mana kesemangatan dapat membawa atau mengarahkan pada akhir dari penderitaan. Kalau misalnya berbicara duka, penderitaan, siapapun juga punya duka, memiliki apa juga duka karena hal itu. Punya uang juga menderita karena uang, punya anak juga menderita karena anak, punya suami, punya istri juga menderita karenanya. Jadi semuanya itu memang sudah hukumnya. Punya apa juga menderita karena itu. Tapi sebenarnya kalau dilihat lagi, bukan hal itu yang membuat kita menderita, tapi yang membuat menderita itu karena kemelekatannya pada hal-hal tersebut. Kalau punya tetapi tidak melekat, juga tidak menderita. Punya badan jasmani, kalau melekat pada badan jasmani, itu menderita. Kalau punya badan jasmani tapi tidak melekat pada badan jasmani, juga tidak menderita. Sama seperti para Arya, Sang Buddha, ketika beliau masih hidup memiliki pancakanda, beliau punya badan jasmani, tapi mengapa beliau tidak menderita? Walaupun tubuh jasmaninya itu mengalami sakit, mengalami usia tua, serta mengalami kematian, juga tidak menderita. Itu bedanya dengan putujana, dengan orang biasa, karena batin beliau telah mampu untuk melepaskannya. Di sini berbicara, karena kemarin waktu Bante Maha yang memberikan ceramah, beliau ada tanya sebenarnya, apa yang paling berat? Sebenarnya itu apa yang paling berat ketika pertanyaan beliau katakan itu. Kalau mau dijawab yang sebenarnya sesuai dengan dhamma ajaran Sang Buddha, yang paling berat jawabannya itu adalah pancakanda. Karena Sang Buddha sudah katakan, barahawe pancakanda. Pancakanda inilah beban yang berat. Jadi pancakanda itu adalah rupa tubuh jasmani. Berat bagaimana? Sudah punya juga harus dirawat, harus dikasih makan setiap hari, harus dibersihkan setiap hari, harus dijaga agar tidak sampai sakit, dirawat jangan sampai kurang istirahat. Ini punya badan jasmani, makanya menderitanya begitu. Beban bawa tubuh jasmani ini. Ada wedana perasaan, ada sanya pencerapan atau ingatan, ada sangkara kehendak, winyana itu kesadaran. Inilah yang bikin berat. Tapi kemarin jawabannya anak semua. Berat karena anak. Padahal sebelum punya anak juga sudah berat juga. Apalagi yang over obesitas, yang berat badannya lebih, itu udah berat kan? Ditimbang sampai timbangannya muter berapa kali gitu. Kalau misalnya gini, ada cerita sehubungan dengan punya anak juga. Zaman Sang Buddha, ada seorang Brahmana tua, punya 5 anak. Kelima anaknya ini semuanya sudah mulai beranjak dewasa. Masing-masing juga sudah menikah, sudah punya keluarga. Brahmana ini sebelumnya adalah seorang Brahmana yang cukup kaya raya. Kini melihat anak-anaknya juga sudah cukup dewasa, punya keluarga masing-masing, ia berpikirlah untuk membagikan harta warisan miliknya. Dibagikan satu persatu secara merata.
sampai habis semua, karena pikirnya kalau sudah dibagikan semuanya, karena tinggal Brahmana seorang diri, masa iya 5 orang anak tidak ada satupun yang bisa tanggung orang tua, karena orang tua sudah kasih semua harta masing-masing, pasti bisalah numpang salah satu, nah atau ganti-gantian pikirnya. Lalu diberikan semua, hartanya diwariskan. Setelah itu ternyata masing-masing dari anaknya ini begitu memperoleh harta warisan, ya mereka punya keluarga masing-masing, tidak lagi peduli dengan ayahnya. Kemanapun ayahnya coba numpang di rumah, salah satunya juga tidak bisa tinggal, berbenturan dengan masing-masing juga sudah punya pasangan, mungkin tidak bisa terima ayahnya tinggal bersama. Jadi Brahmana ini yang sebelumnya kaya raya tidak tahu harus hidup bagaimana, usia juga sudah tua, sudah tidak bisa lagi mencari uang. Nah, akhirnya meminta-minta bawa tongkat, nah, sambil bawa mangkuk, minta-minta zaman itu. Lalu Sang Buddha tahu, nah, Brahmana ini kiranya bisa untuk memberikan manfaat dengan membuat putra-putranya itu sadar, nah, dan memiliki tahu budi, nah, selanjutnya, dan berpegang pada Buddha Sasana. Lalu Sang Buddha pun pergi untuk Pindapata, menghampiri Brahmana ini. Begitu bertemu dengan Sang Buddha tanya kepada Brahmana ini, Brahmana tua, mengapa Anda hidup seperti ini? Nah, lalu diceritakanlah, karena sudah tidak punya lagi rumah, tidak punya lagi harta benda, jadi harus hidup bergantung dari meminta-minta, karena semuanya sudah diberikan kepada anak-anak. Lalu Sang Buddha bilang kepada Brahmana tua ini, sini saya berikan ide, kamu pergi umumkan ke masing-masing anakmu, katakan bahwa kamu masih ada harta warisan lagi yang ingin dibagikan. Jadi minta anak-anakmu ini kumpul di alun-alun kota. Kelimanya berkumpul karena ada harta warisan terakhir yang ingin ayah itu berikan, katakan demikian. Lalu setelah mereka berkumpul, nanti katakan seperti yang saya katakan ini. Sang Buddha lalu katakan kepada Brahmana ini kata-kata tersebut. Lalu kemudian Brahmana ini mengatakan kepada seluruh anak-anaknya, menetapkan hari ini, tanggal ini, jam segini, berkumpul di alun-alun kota karena ada warisan yang ingin diberikan lagi. Kini anak dengar warisan, ya semuanya juga ingin, siapa tolak uang gitu kan. Kalau ini ternyata ayah masih punya harta yang mau dibagikan, datang semua kumpul di alun-alun kota tersebut. Ketika sudah semuanya berkumpul, lima-limanya, Brahmana juga sudah lihat anak-anaknya datang, lalu berdiri di hadapan kelimanya, kemudian mengatakan seperti kata-kata yang Sang Buddha itu katakan kepadanya, yaitu adalah ada harta terakhir milik ayah yang lebih bermanfaat lagi, tinggal sisa satu-satunya yang ingin diwariskan. Itu adalah tongkat dari ayah ini. Tongkat dari ayah ini menuntun ayah kemanapun jalan. Ada anjing juga bisa dipakai untuk usir anjing. Tapi 5 anak ayah, kelima-limanya tidak ada yang sebanding manfaatnya dengan tongkat ayah ini. Mendengar kata-kata tersebut, langsung semuanya tersadar, memohon maaf, langsung bertekuk lutut, bersujud, memohon maaf karena dibandingkan dengan tongkatnya. Kelima anak tidak sebanding dengan tongkat. Tongkat masih lebih bermanfaat, bisa dibawa, ada anjing juga bisa pakai usir anjing, tapi 5 anaknya tidak bisa apa-apa. Jadi ini salah satu cerita juga
kemudian akhirnya tersadarkan. Nah, jadi kita lihat seperti ini. Nah, tergantung dari bagaimana cara kita punya kebijaksanaan untuk memberikan anak tersebut didikan. Lalu ada cerita juga, ada seorang hartawan juga. Ini mau meninggal dunia, kasih wasiat atau kata-kata semacam apa kalau bahasa pesan terakhir untuk anaknya ini, yang mana mungkin kiranya bermanfaat gitu pikirnya. Jadi ada harta warisan agar anak ini bisa jaganya, bisa bawa mengembangkannya. Lalu kemudian katakan, jadi ada 4 hal yang harus dilakukan untuk menjaga harta warisan ini agar tidak sampai habis. Jadi sebelum meninggal sudah tahu, kasih pesan dulu untuk anak. Takut nanti tidak ada yang kasih tahu anaknya. Pesannya itu nih, kadang kalau orang zaman dahulu makanya harus betul-betul diperhatikan, jangan sampai salah tangkap. Katanya itu, bangunlah setelah matahari terbit. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, bekerjalah jangan sampai lelah. Yang ketiga, makanlah hanya makanan yang enak. Yang keempat, jangan pulang sebelum larut malam. Wah, ini 4 pesannya yang diberikan ayahnya. Begitu ayahnya meninggal, anak ini pun ikutin pesan dari ayahnya ini, kan? Bangunlah setelah matahari terbit, bangun tengah hari bolong. Lalu bekerjalah jangan sampai lelah. Capek dikit berhenti, capek dikit berhenti. Lalu kemudian makan makanan yang enak, hanya makan makanan yang enak. Makan makanan di restoran-restoran mewah, kan, sirip hiu dan lain sebagainya. Lalu jangan pulang sebelum larut malam. Berkelujuran, cari-cari tempat hiburan dulu sebelum pulang ke rumah. Tidak sampai berapa lama, habis semua hartanya. Wah, kok bisa habis semua? Beda dari apa yang disampaikan. Ternyata apa? Salah persepsi. Jadi makanya kalau misalnya orang zaman dahulu itu kasih ajaran, jadi harus benar-benar pakai kebijaksanaan. Jadi sebenarnya yang dimaksudkan oleh ayahnya itu adalah bangunlah setelah matahari terbit. Pada saat matahari baru saja terbit fajar, itu harus sudah bangun gitu. Jadi bersamaan, maksudnya bersamaan dengan terbitnya matahari, jangan sampai lewat terlalu jauh. Lalu bekerjalah, jangan sampai lelah. Itu maksudnya adalah mengerjakan apapun itu harus dengan pikiran yang sukacita, yang penuh sukacita. Mengerjakan apapun juga, kalau misalnya itu dengan sesuai bidang, sesuai hobi, pasti juga tidak lelah. Karena dengan kesukaan di bidangnya. Ini dimaksudkan. Lalu yang ketiga itu, makan hanyalah makanan yang enak. Yang dimaksudkan itu adalah makanlah pada saat lapar. Kalau lapar, apapun itu pasti enak. Jadi dia salah persepsi lagi, dia malah ke restoran dan lain sebagainya. Yang terakhir lagi, pulanglah setelah larut malam, ya kan, jangan pulang sebelum larut malam. Itu adalah pulang itu belakangan daripada bawahan-bawahan. Jadi tutup toko itu setelah karyawan semuanya pulang, lalu tutup toko, kunci rapi, tahu semuanya sudah tidak akan dimasuki maling, baru pulang. Itu maksudnya. Bukannya berkeliaran lagi. Ini jadi habis di sana. Ini karena salah persepsi. Maka ini ada salah satu petuah-petuah yang mungkin bisa dibagikan. Karena kalau misalnya kita tidak tahu cara untuk mengatasinya, kita sudah memiliki sesuatu, sudah memiliki anak misalnya, tidak tahu cara mengajarinya, itu jadi penderitaan. Tapi kalau tahu, juga tidak menderita. Apalagi bisa membuat anak tersebut menjadi anak yang tahu budi, tahu terima kasih, serta berbakti kepada orang tua. Itu malah jadi
kebahagiaan, malah jadi sukacita jatuhnya. Nah, Sang Buddha kita lihat bagaimana kehidupan beliau. Walaupun beliau telah menjadi Buddha, mencapai penerangan sempurna, beliau juga tunjukkan bagaimana caranya sosok guru agung itu membalas budi kepada orang tua. Ayahanda beliau, Raja Sudodana, juga beliau kirimkan secara penuh sampai ke arahat tapala, atau mencapai tingkat kesucian tertinggi hingga mencapai nibbana. Maka kalau misalnya tanya, ada tidak umat awam yang mencapai arahat pada zaman Sang Buddha? Nah, itu jawabannya adalah Raja Sudodana. Nah, ada. Jadi untuk mencapai arahat tidak harus seorang biku, umat awam pun bisa, dan Sang Buddha lakukan itu. Itu tugas dari seorang anak kepada orang tuanya yang benar-benar Sang Buddha jalankan dengan tuntas. Masih juga beliau teringat pada ibunya juga yang ada di alam surga, Tusita. Beliau pun ajarkan pada wasa ke-7 beliau naik ke surga Tawatingsa untuk berwasa di sana, karena ibunya ada di surga Tusita, turun ke surga Tawatingsa untuk mendengarkan Dhamma. Nah, selama 3 bulan diajarkan Abhidhamma hingga mencapai arahat juga di alam dewa tersebut. Nih, bukti nyata di mana Raja Sudodana, Ratu Siri Mahamaya punya putra sebagai bodhisatta calon Buddha. Beliau tidak menderita, malah beliau dapat manfaat yang sangat besar untuk menuntun menuju pencerahan tertinggi. Jadi lihat dari ini, kita belajar agama Buddha memiliki kesemangatan. Nah, seperti saat ini datang ke wihara, baca parita. Nah, ini juga bentuk daripada kita memupuk kebijaksanaan, untuk kemudian juga dapat membagikannya, untuk menurunkannya, mewariskan kepada generasi-generasi berikutnya. Nah, juga ada cerita lagi, makanya kalau misalnya di zaman Sang Buddha kita, jadi kita belajar agama Buddha itu sebenarnya dekat sekali atau erat sekali hubungannya dengan penderitaan. Jadi jangan berpikir belajar agama Buddha lalu memeluk agama Buddha itu tidak mengalami penderitaan. Justru diajarkan untuk menderita agar apa? Tahu penderitaan itu, agar mengenalinya. Jadi Sang Buddha itu ajarkan Dhamma ini bukan agar kita bahagia, yang mana melarikan diri dari penderitaan, bukan, tetapi harus mau menerima penderitaan itu ada. Nah, baru paham. Contoh nyata, pada saat zaman Sang Buddha itu masih hidup, ada salah seorang perempuan memiliki seorang putra, anaknya masih kecil, digigit oleh seekor ular. Nah, digigit oleh seekor ular kemudian meninggal dunia. Meninggal dunia, wanita ini tidak terima. Nah, wanita ini bernama Kisa Gotami. Tidak terima kalau anaknya mati, terus menerus mencari cara. Di hari itu, walaupun semuanya sudah siap untuk menguburkannya atau mengadakan pemakaman, mungkin zaman itu dikremasi, dibakar. Nah, tetapi Kisa Gotami tidak rela. Bagaimana caranya supaya putranya itu hidup lagi? Anaknya mau dikremasi, tidak terima, tidak diizinkan. Lari ke sana ke sini, bawah, tanya orang sana orang sini, siapa yang bisa untuk menghidupkan kembali anaknya. Nah, sampai akhirnya diberitahukan, sudah, kalau begitu di sana ada Sang Buddha, cobalah kamu pergi ke sana. Beliau punya kekuatan yang luar biasa lah, mungkin bisa untuk menghidupkan kembali anakmu. Nih, di sini akhirnya menemui Sang Buddha. Ketika bertemu dengan Sang Buddha sini, Sang Buddha pun tidak semata-mata mampu menghidupkan kembali anaknya. Tapi Sang Buddha katakan satu hal, saya dapat untuk menghidupkan kembali anakmu, tetapi dengan satu syarat. Nah, apakah kamu bisa untuk memenuhi persyaratan tersebut? Nah, Sang Buddha kasih persyaratan. Lalu Kisa Gotami pun karena ingin sekali anaknya hidup lagi, oke, satu persyaratan itu akan disanggupi. Nah, oke, kalau begitu sekarang carikan saya biji sawi. Nah, biji sawi, mungkin biji sawi kalau di Indonesia
saya baca di ceritanya itu biji lada, tapi kalau versi Thailand tuh biji sawi. Nah, ini sekedar intermezzo saja. Nah, karena banyak juga ini kita keluar topik sedikit, karena banyak yang agak beda-beda antara ketika saya belajar di Indonesia dengan belajar di Thailand. Nah, sama seperti contoh yang pohon ketika Bodhisatta Pangeran Siddhartha itu duduk pada saat festival bajak sawah. Nah, kalau di Indonesia itu kan dikatakan pohon jambu, duduk di bawah pohon jambu yang bayangannya itu ikut sampai sore pun dia bayangan tidak lari dari meneduhi sang pangeran kecil. Nah, tapi kalau di Thailand itu pohon jamblang, beda. Nah, ini makanya beda. Nah, lalu ada juga kalau di hari raya, hari besar dalam agama Buddha kan ada 4. Nah, ada 4. Saya pernah ditanya, saya bilang ada 4, betul. Sebutkan. Begitu saya sebutkan, Magha Puja, Asalha Puja, Wisakha Puja, Katina, diketawain Katina. Di sana Katina tidak dihitung sebagai hari raya, bukan hari besar dalam agama Buddha. Katina itu bukan hari besar. Memang ada 4, tapi bukan Katina. Yang satu itu adalah Asala Punami. Nah, Asala Punami itu hari di mana jenazah dari Sang Buddha itu dikremasikan 8 hari tepat setelah Mahaparinibbana, atau setelah beliau mangkat. 8 hari itulah beliau dikremasikan. Nah, ini salah satu hal-hal yang memang agak banyak berbeda. Nah, makanya ini salah satu juga entah biji apa. Nah, yang pasti biji yang biasa dipakai untuk bumbu dapur. Nah, bisa biji sawi atau biji lada lah. Nah, lalu akhirnya disanggupi. Tetapi harus biji itu diperoleh dari rumah yang belum pernah di dalamnya itu ada orang yang meninggal dunia. Nah, akhirnya Kisah Gotami itu dengan penuh keyakinan akan berusaha cari dari satu rumah ke rumah lainnya, tanya ada tidak bijinya, biji sawinya ada. Lalu tanya, ada tidak orang yang meninggal? Oh, baru kemarin sore anak saya meninggal. Oh, baru kemarin sore paman saya meninggal. Apa segala macam, terus selalu ada orang yang meninggal di rumah yang dia tanyakan. Nah, sampai akhirnya begitu sudah menjelang matahari itu terbenam, sudah dengan lesu, lalu menemui Sang Buddha. Lalu ditanya oleh Sang Buddha, bagaimana Kisah Gotami? Dapat tidak biji sawinya? Tidak dapat dari rumah yang belum pernah orang ada meninggal di dalamnya. Nah, akhirnya di sana apa yang didapatkan? Tapi Kisah Gotami dapat satu pengetahuan bahwa sebenarnya bukan hanya dirinya saja yang kehilangan orang yang dicintai karena kematian, tetapi banyak keluarga lainnya, banyak orang-orang lain, banyak rumah-rumah lainnya yang juga di sana di dalamnya ada orang-orang yang telah meninggal. Nah, ini dengan hal ini di mana Sang Buddha membukakan mata dhamma dari seorang yang sudah benar-benar bisa dibilang buntu, tidak tahu harus bagaimana. Kalau tidak ketemu Sang Buddha, mungkin bisa gila saat itu Kisah Gotami, atau mungkin bisa bunuh diri juga. Tapi karena bertemu dengan Sang Buddha, dan Sang Buddha punya cara yang jauh lebih elegan dengan menunjukkan dhamma itu. Karena kalau mungkin langsung diberitahukan, sudahlah relakan saja, bagaimanapun orang pasti meninggal, mungkin Kisah Gotami tidak akan dapat langsung memahaminya. Tetapi ketika Kisah Gotami itu mencari dari satu rumah ke rumah lainnya, mendapati bahwa rumah-rumah lainnya juga pernah ada orang yang sudah meninggal dunia. Nah, situ dengan sendirinya mata dhamma yang terbuka. Nah, terkadang dhamma itu seperti itu. Tidak harus ketika kita itu mendengarnya kita langsung paham di sana. Tetapi mungkin beberapa saat setelahnya, mungkin esok hari, nah teringat ketemu dengan hal-hal tertentu. Nah, itulah yang mengingatkan, langsung nah ingat di sana. Oh, jadi begini maksudnya. Jadi itulah adalah manfaatnya dari kita mendengarkan dhamma. Tidak harus langsung di saat itu juga, tetapi akan terpakai sebagai bekal pada saat nanti bertemu dengan momen-momen yang mana mengharuskan dhamma itu dipakai. Jadi seperti halnya dapat obat. Nah, kalau kita masih sehat seperti ini, nggak mungkin langsung telan aja. Artinya obat bagus untuk apa? Untuk mengobati penyakit. Main langsung telan juga tidak. Tapi pada saat
penyakit itu datang, nah minum obat itu bisa sembuh. Nah itu jadi manfaatnya. Nah makanya Dhamma itu demikian. Kenapa kita harus bersemangat? Karena untuk mendapatkan hal-hal yang mana sebelumnya itu belum pernah kita jadikan perenungan, yang sebelumnya belum pernah kita dengar, yang sebelumnya belum pernah kita ketahui. Jadi kita ada yang diketahui dibandingkan dengan tidak tahu apa-apa, tidak pernah mendengar apa-apa. Nah ketika bertemu dengan suatu hal jadi kosong, mudah depresi, lalu tidak tahu harus bagaimana. Akhirnya apa? Terpikir untuk kalau gitu akhiri saja hidup, semuanya akan selesai. Nah ini kalau seperti ini jatuhnya sudah makin parah lagi. Bukannya mengakhiri derita, malah semakin memperparah penderitaan. Karena orang yang melakukan bunuh diri itu jauh lebih berat lagi. Ibarat kata orang membunuh orang itu tidak sama dengan orang membunuh dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika dirinya sendiri saja itu dia bunuh, itu lebih fatal. Maksudnya karena Sang Buddha sudah katakan bahwa sesungguhnya orang yang paling kita cintai di dunia ini adalah diri kita sendiri. Tetapi orang yang bunuh diri itu tidak bisa mencintai dirinya. Nah ini ya lebih berat lagi karmanya, dan harus benar-benar mengalami berulang-ulang akibat dari karma buruk tersebut. Nah ini cerita-cerita demikianlah untuk dibagikan, untuk sharing. Lalu kemudian dalam hal praktek, ini masuk ke praktek Dhamma lah yang agak sedikit lebih mendalam. Karena kalau misalnya kita bahas hanya sebatas Dhamma-Dhamma duniawi, Dhamma-Dhamma luar, ya tidak akan ada habisnya. Dibahas sampai kapanpun juga ya tidak selesai, karena problematika kehidupan tidak akan pernah selesai. Selesai satu muncul lagi yang lain. Berita ini muncul, ada lagi nanti. Entah berita peperangan tiba-tiba, juga ada lagi. Tidak pernah ada habisnya. Tetapi kalau misalnya Dhamma nih, lihat ke dalam, itu selesai. Jadi Dhamma yang Sang Buddha ajarkan itu adalah untuk kita renungkan ke dalam diri kita, lihat ke dalam. Yang dimaksudkan lihat ke dalam diri, dengan kita mampu untuk melihat ke dalam diri, itu adalah untuk menilai diri kita sendiri. Saat ini hidup sudah sampai berapa lama? Hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun pun berganti tahun. Nah saat ini apakah yang sedang saya lakukan? Coba tanyakan ini kepada diri sendiri. Kalau misalnya bisa sering-sering tanyakan hal seperti ini, akan membuat diri kita itu tidak lengah, tidak malas baik siang maupun malam, layaknya seorang yang memiliki satu hari yang mulia. Ini kalau misalnya dengar sabda seperti ini adalah sabda favorit dari Bante Mahakaccayana, Bade Karata Sutta, yang mana beliau itu akan sangat rinci sekali dalam menguraikan sutta ini. Jadi ibaratnya seseorang yang benar-benar melakukan sesuatu yang terbaik di hari itu, seakan-akan kematian itu ada di esok hari. Jadi kalau misalnya meninggal pada saat tidak sampai hari esok, juga tidak menyesal karena sudah melakukan yang terbaik. Nah kalau misalnya praktek Dhamma, ya kita harus seperti itu. Walaupun tidak harus semua yang dikerahkan itu seakan-akan berlebih, seakan-akan ekstrim, tetapi setidaknya lakukan sebagaimana kewajaran yang mampu untuk dilakukan. Kalau kita dapat melangkah pada kemampuan saat ini sebanyak 1 kilometer misalnya, ya jalan sebanyak 1 kilometer, bukannya langsung 1000 kilometer. Karena semuanya itu perlu tahap proses. Nah sama seperti praktek duduk meditasi juga, bukannya langsung tiba-tiba duduk 1 jam 2 jam lalu selesai, tidak tahu apa, tidak tahu, tidak pikir panjang, pokoknya duduk 1 jam 2 jam agar mencapai kesucian.
ujung-ujungnya malah tidak bisa bergerak lagi. Nah, itu karena tidak pernah sebelumnya tegang semua saraf. Nah, itu juga tidak bijaksana. Tetapi ada ritmenya, yang mana memang semuanya itu membutuhkan proses. Nah, jadi yang terpenting adalah lakukan itu dengan penuh kesungguhan dan juga dengan bijaksana, bukan bijaksana yang layaknya orang licik, orang yang malas, bukan bijak yang demikian, tetapi bijaknya orang yang benar-benar memiliki kesungguhan di dalam mempraktekkan apapun atau mengerjakan apapun. Nih, jadi dalam hal praktek dhamma, harus memiliki kesungguhan di awal. Ini modal awal, modal utama. Lalu lakukan itu dengan penuh kesungguhan, dengan terus-menerus, secara konsisten. Nah, karena kalau tidak konsisten, bolong-bolong, nah juga tidak akan jadi sesuatu yang bernilai lebih. Nah, sama seperti ketika kita misalnya menjalankan usaha, hari ini dagang misalnya, dapat untung besar, besok lusa, nah tidak dagang lagi, berai dulu, nah karena sudah dapat untung. Nah, lalu kemudian dagang lagi. Nah, kalau seperti ini juga belum tentu bisa untuk memperoleh kemapanan di dalam usahanya. Nah, praktek dhamma juga demikian. Walaupun memang mungkin ada hari-hari tertentu itu merosot, menurun, nah, tetapi harus tetap melakukannya. Setidaknya itu akan menjadi modal, yang mana akan membawa pada hasil. Karena tidak semua hal itu harus tampak hasilnya secara instan. Segala macam praktek dhamma, itu membutuhkan perjuangan. Kalau dikatakan semuanya itu mudah, kita duduk sebentar langsung mencapai, kita dengar dhamma sebentar langsung mencapai seperti di zaman Sang Buddha. Nah, itu sulit sekali. Karena mereka beliau-beliau yang mampu untuk memahami dhamma pada zaman itu, memang beliau-beliau yang sebelumnya telah punya tabungan atau timbunan paramita yang begitu besar. Mungkin sama seperti kita semua yang duduk di sini sedang mengumpulkan itu. Nah, agar kalau misalnya sudah dapat dengar dhamma sedikit langsung memahami itu, menjadi seorang kipapinya yang tahu, dapat mengerti dengan cepat. Nah, ini juga ada yang demikian. Nah, tapi praktek tersebut, nah jadi intinya adalah kita harus benar-benar memiliki kesemangatan seperti dhamma yang Sang Buddha ajarkan, yang diangkat di awal. Dengan kesemangatan itulah wiriyena dukkha majeti, itu dapat mengakhiri penderitaan. Coba kalau lihat orang yang semangat, orang yang giat, orang yang tekun, umumnya dari raut wajahnya saja itu berbeda. Tidak ada raut wajah yang semacam tertekan atau memiliki mimik yang kurang enak dipandang atau seakan merasa terbebani. Nah, umumnya orang-orang yang memiliki kesemangatan itu lepas. Nah, walaupun mungkin kelihatan kelelahan, tetapi semringah. Nah, wajahnya itu semringah, ekspresinya. Nah, ini yang mana kebahagiaan itu yang dapat diraih, kalau misalnya punya kesemangatan. Maka di dalam praktek dhamma, inilah yang perlu diutamakan. Kemudian juga latih apa yang Sang Buddha sudah ajarkan, sila, samadhi, dan panya. Sila itu dijaga dengan baik, antara mana yang buruk, mana yang jahat, harusnya sudah tahu. Kejahatan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan. Kalau misalnya pikir dengan melakukan kejahatan itu akan bahagia, nah coba saja lakukan sendiri, buktikan saja sendiri, nanti juga akan tahu. Memangnya seseorang yang mungkin mengatakan dirinya punya dendam, lalu dapat membalaskan dendamnya, itu bahagia? Itu benar-benar akan bahagia? Pikir saja. Justru tidak sama sekali. Orang misalnya membunuh, lalu kemudian membalaskan, darah harus dibayar dengan darah, nyawa harus dibayar dengan nyawa. Coba kalau seperti itu punya pikiran, apakah setelah mampu membalaskannya itu akan bahagia? Tidak. Karena
setelah melakukannya juga dapat membalaskannya, juga harus menemui akibatnya, harus dikurung dalam penjara lagi. Belum lagi penyesalan dari setelah melakukan itu pasti akan ada. Makanya kejahatan itu kalau dipikir panjang, kalau kita punya sati, punya kemampuan untuk menganalisis secara lebih jauh, tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang semacam itu. Karena bagaimanapun tidak ada kebahagiaan dari kejahatan. Kebahagiaan itu hanya dapat diperoleh dari melaksanakan perbuatan baik, seperti berdana, kemudian praktek cita bawana, mendengarkan dhamma, menghormat kepada mereka yang patut dihormati, membalas budi dan lain sebagainya. Ini kemana membawa kebahagiaan, karena setelah melakukannya itu ringan. Jadi makanya dengan kita punya praktek dhamma, dari kita tahu sila yang Sang Buddha ajarkan itu seperti apa manfaatnya, kita berusaha untuk hindari, tahu bahwa ini memberikan manfaat. Sang Buddha tetapkan itu bukan untuk beliau, tapi Sang Buddha tetapkan itu untuk kita praktekkan, untuk jalan kebahagiaan bagi diri kita. Sekarang kalau Sang Buddha sudah nyatakan itu dan kita sendiri sudah merenungkan bahwa semua itu akan membawa pada kebahagiaan, lalu apa lagi alasannya untuk tidak menjalankan itu untuk diri kita sendiri? Kalau tidak mampu untuk menjaganya, lalu bagaimana, siapa yang mau menjaganya? Jadi sila itu, praktek tersebut adalah praktek untuk diri kita, dari diri kita, oleh diri kita, dan juga hasilnya juga untuk diri kita sendiri, kita yang melakukannya. Kemudian berbuat baik, jaga ketenangan, cita bawana seperti yang Sang Buddha ajarkan. Kalau misalnya lihat di sini, kita dengar, tidak perlu sampai seperti halnya ODM di tempat lain. Kalau mungkin mereka bisa sampai 1 harian. Kalau kita 1 jam, 2 jam, itu bisa cobalah untuk manfaatkan itu sebaik mungkin, juga sudah dapat hasil. Kalau seperti yang diajarkan tadi oleh Bante Maha dari praktek tersebut, kalau dipikir apa gunanya hanya Buddho. Mungkin kalau misalnya tidak pakai pemikiran secara lebih lanjut, akan berpandangan seperti itu. Tetapi kalau dipikirkan lagi lebih jauh, bisa tidak menjaga pikiran hanya fokus pada Buddho itu saja? Bisa tidak 1 menit saja pegang itu? Bagaimana? Gampang atau susah? Sekarang kalau susah artinya tidak sembarang orang bisa lakukannya. Dan sekarang ada tidak manfaatnya? Kalau misalnya renungkan lebih jauh, kalau misalnya dibiarkan pikiran ini mengembara ke sana kemari, memikirkan ini, memikirkan itu, memikirkan penderitaan ini dan itu dan lain sebagainya, dibandingkan dengan hanya fokus pada nafas masuk bud, nafas keluar do, Buddho. Pikirkan demikian, mana lebih bahagia, mana lebih ringan nantinya? Itu akan ada. Bagi siapa yang memang benar-benar serius, pasti akan menemukan momen-momen tertentu di mana batin itu ketika sudah fokus pada objek, itu akan begitu punya sukacita, begitu punya piti di dalam sana, dan mana kebahagiaan rasa dari dhamma itulah yang tidak dapat ditandingi oleh rasa apapun. Rasa dari dhamma, yang Sang Buddha katakan nati santi parang sukang, tidak ada kebahagiaan apapun yang dapat menandingi ketenangan batin. Dan disitulah akan memperoleh pengetahuan tersebut, seperti apa kebahagiaannya rasa dari dhamma itu, dari pikiran yang tenang, pikiran tidak berpikir apa-apa, pikiran yang hening, menunggal hanya pada 1 titik. Jadi dengan bisa jaga pikiran sampai seperti itu saja, tahu rasa dari dhamma seperti apa, mulailah di sana pemikiran itu semakin lebih tajam lagi, mulai bisa untuk melepaskan kebahagiaan atau kesenangan indrawi, yang mana kesenangan indrawi itu hanyalah kebahagiaan atau kesenangan yang semu semata dan seperti umpan yang ada mata kail di dalamnya.
Ada kebahagiaannya sedikit, tetapi penderitaannya itu jauh lebih menusuk. Kalau Sang Buddha katakan juga di dalam ajaran Sang Buddha, layaknya orang-orang yang tidak tahu akan kesenangan indrawi itu wujudnya seperti apa, itu layaknya seekor anjing yang sakit kulit. Semakin digaruk juga semakin gatal, semakin gatal juga semakin digaruk. Nah, akhirnya ya garuk gatal terus menerus demikian tanpa ada akhirnya. Nah, itulah orang yang tidak tahu bagaimana caranya untuk melepaskan diri dari kesenangan indrawi tersebut. Kejar, cari terus menerus. Tetapi semakin dicari juga semakin tidak bahagia, semakin tidak senang. Nah, tapi dengan misalnya bisa mencicipi rasa dari Dhamma, dengan praktek tersebut, Buddho sampai pikiran menunggal, pikiran penuh dengan rasa sukacita, puas dengan kebahagiaan tersebut. Mulai ternyata mengetahui di sini antara kesenangan mana yang benar-benar berupa kebahagiaan, mana kebahagiaan yang lebih sejati, mana kebahagiaan yang lebih paten dibandingkan kebahagiaan yang biasanya kita inginkan, punya harta benda, punya pangkat, punya kedudukan, jadi beda. Inilah rasa dalam Dhamma. Dan selanjutnya apa? Muncul nibbida, mulai jenuh, mulai bosan dengan kesenangan-kesenangan indrawi itu. Kini mulai untuk lebih mendekatkan diri lagi dengan jalan Dhamma, praktek yang sesuai, agar tidak menjadi melekat lagi pada umpan-umpan dunia. Nah, kalau sudah sampai seperti ini, nah bagaimanapun ya sudah masuk jalan untuk dapat nantinya sedikit demi sedikit melepaskan kemelekatan sampai akhirnya yang tertinggi itu melepaskan seluruh kemelekatan. Nah, itulah yang disebut kemurnian. Nah, yang di dalam Buddha Sasana ini dikatakan sebagai parisudi, kemurnian tertinggi, ajaran dari Sang Buddha itu tingkat kesucian. Dari sana, karena sudah jalannya demikian nih, jalan praktek. Jadi masing-masing dari kita mungkin ada jalannya masing-masing, tetapi ini untuk sekedar pengetahuan. Jadi kira-kira dari kita praktek Buddho, lalu mengetahui kebahagiaannya seperti apa, sukacitanya seperti apa, pitinya seperti apa, lalu kemudian semakin rajin, karena semakin orang itu seperti tahu manfaat dari mencari bekerja atau mencari uang, dapat hasil, dapat untung, semakin hari semakin rajin. Nah, ini juga sama, begitu mempraktekkan Dhamma, praktek Citta Bhavana, meditasi, semakin hari semakin bahagia, semakin tahu manfaatnya, juga semakin rajin dengan sendirinya tanpa harus dipaksa-paksa. Nah, seketika sudah mengetahui itu, perlahan-lahan mulai meninggalkan kemelekatan sedikit demi sedikit, melepaskan kemelekatan, akhirnya juga sampai pada kemurnian. Layaknya para guru dari kebijaksanaan yang beliau punya kebijaksanaan tinggi, beliau demikian, yang beliau umpamakan batin seorang arahat. Itu seperti daun teratai. Daun teratai itu yang dijatuhi tetesan air hujan. Air hujan itu jatuh menetes, tapi sama sekali tidak membuat tinggal di daun itu. Walaupun jatuh tapi tidak melekat. Lalu jatuh lagi. Nah, ini batin seorang arahat. Jadi bukan berarti tidak tahu menahu, tahu apa sebagai apa, tetapi beliau tidak melekat pada itu semua. Dikatakan seperti apapun, beliau tidak melekatinya. Beliau menerimanya, mungkin beliau tahu itu apa, tetapi beliau tidak melekati itu semua. Nah, kalau misalnya bisa sampai seperti inilah sukacita daripada praktek Dhamma, hingga mencapai tingkatan yang tertinggi. Nah, jadi walaupun kita belum sampai ke tingkatan tersebut, setidaknya kita terus berusaha dengan rajin, dengan penuh konsisten, bagaimanapun harus melakukan kebajikan setidaknya minimal 1 hari. Ada meditasi pada saat bangun tidur, sebelum beraktivitas, ada meditasi pada saat menjelang tidur, untuk merenungkan kembali hari ini ada melakukan apa saja. Nah, kemudian juga 5 menit atau 15 menit meditasi duduk
Nah, ini akan jadi bekal tersendiri untuk mampu membawa diri kita itu semakin berkembang maju di dalam Buddha Dhamma. Jadi bukan majunya itu secara perekonomian, bukan maju yang seperti layaknya orang sukses, orang-orang besar di dunia, bukan maju yang demikian, tapi maju yang di dalam Dhamma. Itu adalah maju yang mana tidak orang lain bisa lihat. Orang yang maju batinnya, dirinya sendirilah yang akan menemukan manfaatnya, walaupun hidup dalam kemiskinan, walaupun hidup dalam kondisi sejahtera, walaupun hidup dalam kondisi punya harta melimpah, tetapi tetap bahagia, tidak sampai menderita karena hal-hal tersebut. Kira untuk hari ini inilah yang dapat dibagikan. Semoga bisa diambil manfaatnya. Kalau ada salah-salah kata juga mohon dimaklumi. Untuk semuanya demi kita semua agar saling belajar, saling tahu, serta saling mendekatkan diri dengan jalan akhir dari penderitaan ini. Anumodana.